tahun yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di salah satu SD di Kecamatan Taniwel mencabuli siswa atau anak usia 12 tahun berinisial JCB. AKBP Denny Andreas Darmawan mengungkapkan tindakan melawan itu dilakukan saat korban diperintahkan mencari buku di ruang perpustakaan. Pelaku mengikuti JCB hingga tiba di tempat dimaksud. Sampai di sana, SW melancarkan aksi dan perbuatan itu dengan memasukkan tangan ke dalam rok yang menyasar daerah kelamin sekaligus meramas bagian dada. Sepulang sekolah, JCB memberitahu peristiwa itu kepada orang tuanya. Tak perlu waktu lama, pihak keluarga buat aduan ke aparat yang berwenang. Buntu tindakannya, SW dijerat pasal 82 UU nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman penjara 5-15 tahun. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Warga Ahuru mengeluh lebih dari setahun aktivitas PT Jaya Konstruksi cemari udara. Warga Ahuru Kota Ambon keluhkan pencemaran udara serta kebisingan dampak aktivitas produksi beton milik PT Jaya Konstruksi. Mansur, seorang warga, pun menyesalkan sikap perusahaan karena dinilai tidak peduli dengan keluhan warga. Apalagi pencemaran sudah terjadi lebih dari 1 tahun semenjak aktivitas batching plant. Warga lainnya, Tribuners, Zulkifli Rumpot, juga mengeluhkan hal serupa. Karena debu, dia terpaksa menutup semua perabotan rumah dengan plastik transparan. Selain rumah, kesehatan dua anaknya juga mulai terganggu. Pantauan tribunambon.com Selasa pagi, debu dari material pasir dan semen berterbangan ke permukiman warga dan masuk hingga ke dalam rumah. Dikonfirmasi, Kepala Humas PT Jaya Konstruksi AT Tuhepeli mengakui terjadinya pencemaran udara. Dia pun memastikan pihak perusahaan juga telah mengantisipasi hal tersebut dengan cara penyiraman area sekitar batching plant. Dia mengaku sebelum proyek berjalan, pihaknya telah melakukan sosialisasi serta ada kompensasi kepada warga terdampak. Sembarang baru main di luar, Pak. Kita singkas. Ini dia mobile dari pagi sampai subuh jam 5. Itu berulang-ulang terus yang berubah. Jadi kesian pekerja-pekerja kasar ini. Ambil video tadi juga. Ayo dirusak per hari. Ternyata. Bisa lebih mendokumentasi dong. Mengung semua. Ya kalau bisa tutup ini. Kasbina di manakah? Karena dong ini juga waktu datang dong bilang dong mau bikin apa? Cuma par base camp, bukan par pabrik kayak begini. Kalau saya pabrik kita usir dong. Lalu kita mau tanya dia mau amdal di mana ini? Amdal. Tahu? Suatu proyek begini kan yang menyangkut masalah lingkungan dia mau amdal mesti ada. Tahu? Analisa dampak lingkungan ini bagaimana? Karena ini di pemukiman ini contoh-contoh rumah-rumah sama bingung semua nih. Kasihan, semua berlari semua. Oke, siap. Ini dia mobile dari pagi sampai subuh jam 5. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, anak muda Ambon bagikan 380 bibit pohon ke warga di momen Hari Valentine. Sebanyak 380 bibit pohon dibagikan gratis ke warga Kota Ambon Selasa 14 Februari 2023. Kegiatan yang diinisiasikan oleh American Corner Universitas Patimura
atau Amkor Unpati itu menggandeng komunitas dan organisasi peduli lingkungan di Pulau Ambon seperti Molucas Coastal Care dan Demulung, Kewang Muda Maluku, Jrin Molucas, Tres Hero Ambon, Komunitas Pintu Kota Kita, Mapala, Gempa Geografi, dan Tunas Bahari Maluku. Ratusan bibit pohon yang dibagikan itu terdiri dari 250 bunga tanjung, 30 gandaria, dan 100 matoa. Salah satu peserta aksi Direktur MCC, Teria Salhuteru, mengatakan pembagian bibit pohon ini sengaja digelar hari ini, Selasa 14 Februari 2023, atau tepat pada Hari Kasih Sayang, Valentine Day. Menurutnya hal itu sebagai bentuk kecintaan manusia terhadap alam dan lingkungan. Jika nantinya warga yang mengambil ratusan anakan pohon itu dan ditanam di halaman rumah atau kebun, berarti bisa menciptakan udara yang sehat bagi kota ini. Selain pembagian anakan pohon, puluhan anak muda ini juga melakukan aksi kampanye dengan membawa 40 media kampanye. 40 media kampanye itu berupa tulisan-tulisan edukasi tentang lingkungan dan diperlihatkan kepada warga yang melintasi kawasan Gong Perdamaian Ambon dan sekitarnya. Salah satu tulisan yang termuat dalam kampanye tersebut yakni "Ayo selamatkan bumi sebelum bencana alam". Pohon gratis Bapak Gandaria, Matoa, Bunga Tanjung, silakan Bapak kapan nanti pohon gratis. Tribuners American Corner Unpati kampanyekan malu buang sampah sembarangan. American Corner Universitas Patimura atau Unpati Ambon kampanye malu buang sampah sembarangan di Gong Perdamaian Dunia Ambon Selasa 14 Februari 2023. Direktur American Corner Christian Albert Lewier mengatakan kampanye ini sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di Kota Ambon. Menurut Lewier, kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di Kota Ambon itu sudah semakin berkurang. Selain itu, sampah plastik terlihat di mana-mana, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia juga berharap pemerintah bisa mencari cara bagaimana supaya kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan bisa terjaga. Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya masih perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat Kota Ambon agar manajemen sampah dapat terlaksana dengan jauh lebih baik menuju Ambon bersih. Diketahui beberapa komunitas yang terlibat dalam kegiatan ini, yakni Molucas Coastal Care dan didukung oleh komunitas lingkungan lainnya, yakni Demulung, Jrin Molucas, Kewang Muda Maluku, Tunas Bahari Maluku, Tres Hero Ambon, dan Beta Bank Sampah. Ya sama 500-an ya 500-an anakan ya, dan ini dibagi oleh American Corner bekerja sama dengan MCC yang Maluku Coastal Care dan juga beberapa anggota LSM lainnya, supaya masyarakat juga diimbau untuk menghijaukan lingkungan ya. Kalau ada lahan-lahan yang kosong bisa ditanami, yang berguna sangat untuk lingkungan dan juga kesehatan, saya kira ya. Jadi masyarakat juga diimbau untuk bisa memanfaatkan lahan kosong dengan mendapatkan bibit-bibit gratis ini. Kita beralih ke berita olahraga. Tribuners, legend 90-an dipaksa akui kemampuan Chelsea 02. Skor telak 5-0. Chelsea 02 permalukan angkatan legend 90-an dengan skor tanpa balas 5-0 pada putaran Liga Futsal angkatan musim 2 Kota Ambon. Pertandingan yang berlangsung di lapangan HKFC Tantui Kota Ambon itu berlangsung seru meski tak banyak orang supporter di tribun. Fisik dari para pemain legend ini masih bisa diadu. Mereka juga cukup ngotot merebut ritme permainan.
Meski begitu, Tribuners, babak pertama yang berlangsung pukul 8:30 malam itu tetap didominasi pemain Chelsea yang diwakili angkatan 2002. Guliran bola sejak awal sudah mengancam gawang milik para legend kota Ambon itu. Tak mau kalah, pemain legend dengan PC mencoba untuk menggempur pertahanan 2002 meski eksekusi akhir masih nihil. Meski tak mendapat banyak dukungan seperti laga pertama antara 2021 versus 2022, para penonton yang hadir sangat terhibur dengan aksi-aksi memukau para legend. Nomor punggung 10 pemain Chelsea 02 langsung membuat gol pembuka usai menari-nari di depan gawang legend 90-an. Skor sementara 1-0. Masih dalam menit yang sama, skor menjadi 2-0 usai nomor punggung 06 tendang lurus bola ke arah gawang. Legend sedari guliran babak pertama terlihat cukup kepayahan soal nafas. Beberapa pemain legend enggan mengejar bola meski sudah cukup mengancam gawang Chelsea. Daya serang Chelsea terlihat memukau, beberapa kali serangan selalu jadi ancaman keras. Lagi, nomor punggung 08 pemain 2002 kembali membuat jarak skor menjadi 3-0. Skor ini bertahan hingga tukar kursi cadangan. Tak lama lagi, Tribuners, nomor punggung 22 pemain legend ceroboh dalam membentengi gawang sendiri. Hal ini menyebabkan Chelsea mendapat skor 4-0 atas kesalahan itu. Penghujung babak, pemain nomor 09 menerima asis cantik oleh nomor punggung 15 menjadikan gol ini sebagai gol terakhir sebagai penutup laga. Skor akhir 5-0 menjadikan Chelsea mendapat peluang besar untuk merebut tahta yang terkuat antar angkatan. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Februari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.